Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan melalui audio, tetapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang tidur kami, hingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati pada pagi yang indah ini. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah itu bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Pimpin kami sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Renungan pagi kita pada pagi ini, 29 Mei, dengan judul Berdoa dengan Alkitab di tangan. Ayat hafalan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-15. Dengan keterangan, baiklah setiap orang yang mengaku percaya bahwa Tuhan akan segera datang menyelidiki kitab suci tidak seperti sebelumnya, karena iblis bertekad untuk mencoba setiap alat yang memungkinkan untuk mempertahankan jiwa-jiwa dalam kegelapan dan membutakan pikiran terhadap bahaya-bahaya saat-saat di mana kita hidup. Biarlah semua orang percaya mengambil Alkitab mereka dengan doa yang sungguh-sungguh, agar mereka dapat diterangi oleh Roh Kudus seperti apa itu kebenaran, agar mereka dapat lebih mengenal Allah dan Yesus Kristus yang telah diutus. Selidiki kebenaran akan harta terpendam dan kecewakan musuh. Saat ujian tepat di hadapan kita, karena seruan nyaring malaikat ketiga telah dimulai dalam penyataan kebenaran Kristus, penebus dosa yang mengampuni. Ini adalah awal dari cahaya malaikat yang kemuliaannya akan memenuhi seluruh bumi. Karena ini adalah pekerjaan setiap orang kepada siapa pesan peringatan telah datang, untuk mengangkat Yesus, untuk memperkenalkannya kepada dunia sebagaimana dinyatakan dalam tipe-tipe, sebagaimana dibayangi dalam simbol-simbol seperti yang dimanifestasikan dalam wahyu para nabi, sebagaimana diungkapkan dalam pelajaran yang diberikan kepada murid-muridnya, dan dalam mujizat-mujizat yang indah yang dilakukan bagi anak-anak manusia. Selidiki kitab suci, karena itulah yang bersaksi tentang Dia. Jika Anda mau bertahan melewati masa kesukaran, Anda harus mengenal Kristus dan sesuai dengan karunia kebenarannya yang Ia nyatakan kepada orang berdosa yang bertobat. Kebijaksanaan manusia tidak akan berguna untuk menyusun rencana keselamatan. Filosofi manusia sia-sia. Buah dari kekuatan ilahi, tidak ada kemuliaan bagi kita. Semua bantuan dan kemuliaan manusia terletak pada debu. Karena kebenaran yang ada di dalam Yesus adalah satu-satunya agen yang tersedia yang dengannya kita dapat diselamatkan. Kita memiliki istimewa untuk terhubung dengan Kristus. Kemudian ilahi dan manusia digabungkan, dan dalam persatuan ini harapan kita harus sandar sendiri. Karena Roh Kudus menyentuh jiwa, maka kekuatan jiwa dipercepat, dan kita menjadi makhluk baru di dalam Kristus Yesus. Dia dimanifestasikan untuk membawa kehidupan dan keabadian terhadap cahaya. Dia berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Pemazmur menyatakan, bila tersingkap,
firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Demikianlah renungan pagi kita pada pagi ini. Tapi sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang tidur kami, hingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati, dan kami bisa menghirup udara yang segar pada pagi ini. Bapa di surga, tadi kami sudah mendengarkan berita firman Tuhan melalui audio. Biarlah itu bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, dan bisa menguatkan iman kita untuk lebih dekat kepadamu. Bapa di surga, pimpin kami sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi pada hari ini. Terima kasih.